Oke teman-teman sekalian ya, di video kali ini kita punya segmen baru nih, yaitu podcast, yang artinya saya nggak sendirian lagi. Jadi saya ditemenin oleh teman saya ya, di sebelah kanan saya ada Mas Galih ya. Kemudian di sebelah kiri saya ada Mbak Kesia. Halo Mas Eros. Halo Mas Ya, Eros. biar rame gitu ya, biar nggak bosen ngelihat saya terus gitu kan. Iya. Jadi memang di podcast kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih, terutama bagi teman-teman yang masih baru, bener-bener baru mulai. Ya kadang teman-teman yang baru mulai ini nggak tahu dia harus ngapain, saya harus ngapain, apa yang harus saya lakukan. Nah nanti kita akan ngobrol di sini. Nah kebetulan di sebelah kiri saya ini Mbak Kesia ini memang bener-bener baru mulai gitu, yang istilahnya masih bingung gitu kali lah ya. Masih butuh banyak bimbingan. Iya bener ya, nanti kita ngobrol-ngobrol Iya, di sini. oke, Mas. Dan Siap. kebetulan kalau di sebelah kanan saya Mas Galih ini juga salah satu teman kita dari Bitrade ya, karena kita The Investor sudah kerjasama nih dengan Bitrade ya. Jadi teman-teman nanti juga bisa subscribe juga nih channelnya di Bitrade ya. Nah oke, gimana nih Mbak Kesia nih? Wah sebenarnya aku tuh udah pengen banget berinvestasi dari dulu ya. Cuman Mm-mm. belum pernah serius. Dan ketemu Mas Gali, seriusin Kes. Nah aku beberapa kali nonton Mas Eros. Jadi aku punya beberapa pertanyaan sih yang awam banget, sorry ya Mas ya, awam banget. Jadi yang pertama itu, kapan sih waktu yang pas untuk aku tuh mulai berinvestasi? Sebenarnya waktu pas apa? Ya, jadi memang kebanyakan orang ini seringnya kesalahan banyak orang itu dia sering menunda gitu. Jadi kalau Oke. ditanya kapan waktu yang tepat untuk investasi, ya sekarang gitu. Sekarang. Sekarang gitu. Sekarang HP ketika kita investasi. punya duit ya, kita sudah tahu namanya duit, ya Iya. sudah kita sekarang waktunya untuk investasi Oke. gitu. Kira-kira betul nggak nih Mas Galih? Betul, pokoknya kalau saya sih dulu, kalau saya bilang sih saya udah lumayan telat ya. Karena saya baru mulai kepikiran investasi itu menjelang nikah gitu. Wow. Dan Oke. padahal saya dulu kuliah tuh saya kuliah di akuntansi gitu. Udah ibaratnya udah diajarin sebenarnya. Juga udah ada mata kuliah pasar modal waktu itu. Jadi sebenarnya waktu itu udah saat yang tepat gitu loh untuk udahlah masuk aja toh ada di kuliahan gitu, ya kan? Tapi saya baru berani terjun itu istilahnya investasi itu waktu itu beli emas sih. Padahal saya udah punya ilmunya saham gitu. Tapi karena belum dibangunin lah, kalau orang Jawa bilang digugah gitu ya. Nah itu saya beli emas waktu itu. Berarti umurku 22 tahun belum terlambat nih kira-kira. Belum terlambat. Oh, belum terlambat. Iya. Siap. Kalau buat iya. Mas Galih sama saya sebenarnya juga sedikit terlambat juga kita ini. Tapi Tapi untungnya ilmunya nggak ada kata keren. terlambat. Iya, gitu nggak ada kan. kata terlambat. Oke, siap, Iya, siap, jadi siap. Yang penting sekarang waktu yang harus tepat. dimulai sih. Oke, kayaknya aku langsung mulai sih habis ini. Dan aku langsung mulai pokoknya. Kira-kira investasi itu kan setauku ada beberapa nih. Macam-macamnya itu apa sih? Aku pernah baca juga, cuman belum ngeh banget gitu loh. Siapa tahu ada bahasa yang lebih sederhana untuk orang awam. Iya, jadi kalau kita biasanya orang yang belum ngerti ya, kadang kita bicara investasi itu mikirnya kan kita joinan usaha nih sama temen gitu. Temen punya usaha, kita joinan modal di situ. Nah, itu memang bisa. Itu biasanya sih kita sebut sebagai investasi di sektor real. Di Jadi, sektor real. iya, sektor real itu benar-benar usaha. Misalkan buka toko, atau jualan buka restoran dan sebagainya. Nah, itu sektor real. Tapi ada juga nih investasi di sektor keuangan. Keuangan. Ya keuangan ini yang sebenarnya menariknya adalah kita bisa manage sendiri gitu. Kita nggak tergantung sama orang lain. Nah kalau kita bicara mengenai investasi di sektor keuangan itu juga macam-macam gitu ya. Ya. Sering kita dengar ada reksadana Iya, gitu ya. denger aku sering. Ada deposito, kemudian ada surat utang. Nah itu macam-macam investasi di sektor keuangan. Memang kalau kita masih pemula, masih awal, itu memang tidak kita sarankan untuk langsung ke saham sih. Karena kalau saham ini kan ibaratnya resikonya tinggi. Tapi juga ada sebagian yang kita masukkan ke misalkan reksadana pendapatan tetap misalkan ya. Atau ya tetap ada, perlu deposito juga perlu ada gitu. Jadi memang sesuai profil resiko masing-masing. Tapi dari semua instrumen investasi tadi yang menghasilkan yield yang paling besar itu memang di saham. Jadi Iya. memang saham paling enggak Iya, harus benar. ada nih. Harus ada nih di dalam istilahnya portfolio kita punya saham gitu.
Oke. Karena kalau lihat dari growth-nya sih dari 2010-11 itu sampai sekarang sih, walaupun IHSG itu naik turun gitu. Tapi secara trendline dia naik ya Mas ya. Iya, betul Dia sekali. naik. Jadi nggak ada ruginya kalau kita mau bersabar di saham gitu. Oke, berarti saham ini lama waktunya Mas? Tergantung sih. Tergantung. Kalau kami di Bitrade sih mainnya tradingnya bisa menitan. Itu ada di Bitrade Fast sih. Kita ada di Bitrade Fast itu menitan gitu. Jadi kalau bahasanya scalping ya. Atau apa ya, nyolong saham, copet saham. Iya, jadi beli sekarang, nanti paling setengah jam gitu kena targetnya jual gitu. Karena targetnya nggak besar sih, paling naik 3-4 tik. Menarik. Gitu, berarti ya. ada yang Jadi tergantung kebutuhan aja sih. Ada yang bahkan menitan, tahunan juga ada gitu. Puluh tahunan juga ada. Oh, makin excited nih aku belajar. Tapi memang gini, mungkin kita memang harus punya mindset investasi, juga harus punya. Jadi artinya seperti ini, kita namanya investasi ini kan ibaratnya kayak nanam pohon mangga gitulah ya. Nanam pohon mangga. Okay. Iya, jadi kita nanam sekali ya itu belum tumbuh dulu kadang. Nah, kita harus pupuk, kita sirami sampai kemudian 6 tahun kemudian baru besar, baru berbuah. Okay. Nah, setelah berbuah nggak perlu kita apa-apain, itu keluar buahnya terus gitu. Nah, sebenarnya proses antara nanam sampai dewasa itu sebenarnya proses belajarnya sih ya. Jadi memang harus belajar. Jadi baik kita istilahnya beli saham untuk tujuan investing ataupun kita istilahnya scalping seperti yang dikatakan Mas Galih tadi, itu semua perlu pembelajaran gitu ya. Jadi nggak instan gitu ya Mas Galih ya. Betul. Tapi untuk semuanya itu mau kita invest jangka panjang, jangka pendek gitu. Yang paling penting dibalik semua itu adalah memulainya. Memulainya tuh paling baik kapan? Sekarang. Karena kayak nanam pohon mangga tadi, kita mau mulai nanam kapan? Kalau kita dengar 6 tahun lagi baru berbuah segala macam, ya mestinya sekarang sih. Enggak besok-besok. Mestinya sekarang harus sudah dimulai gitu. Ya, makin ditunda makin panjang lagi gitu ya. Karena kita nggak tahu kebutuhan kita ke depan gitu. Jadi harus mempersiapkan itu tuh ya sesekarang mungkin gitu. Harus dieksekusi lah ibaratnya. Keren. Bertanya lagi boleh? Boleh dong ya. Oke, bertanya lagi boleh ya. Tadi kan macam-macamnya tuh ada di sektor ya, bener ya? Sama investasi keuangan, tapi beberapa lagi tuh reksadana dan lain-lain. Lebih ke sebenarnya paham Mas, tapi lebih ke apa sih cara-cara, satu aja mungkin. Apa yang harus aku perhatikan dan apa yang harus aku hindari nih kalau aku mulai berinvestasi sekarang? Ya, jadi kalau yang perlu diperhatikan seperti ini, kita bicara investasi, maka kita bicara mengenai dana nganggur nih. Jadi kalau Kesia nanti mau investasi, nah itu pastikan dana yang buat investasi itu dana yang nggak dipakai. Jadi jangan sampai misalkan Kesia udah punya penghasilan nih, katakanlah penghasilannya 5 juta misalkan ya, 5 juta di sisi nih 1,5 juta diinvestasikan. Nah 1,5 juta ini benar-benar nggak dipakai dulu gitu. Antara ya paling tidak sampai 3 tahun ke depan lah. Nah supaya apa ya, supaya ini berkembang dulu kan gitu. Jangan sampai 1,5 juta targetnya pokoknya bulan depan harus jadi 3 juta gitu kan. Nah itu nggak bisa gitu ya. Terus itu nggak bisa. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sekali-sekali kita investasi pakai istilahnya duit dapur lah ya. Duit dapur yang kita pakai yang kita pakai gitu makan, yang kita pakai buat sekolah dan sebagainya, jangan gitu. Jadi benar-benar pakai dana nganggur. Kalau Mbak Kesia kan kalau makan nggak ke dapur, ke warung tadi. Oh iya. Jadi mungkin uang jajan mungkin ya. Uang jajan yang untuk tiap hari makan sama uang yang benar-benar disisihin untuk masa depan gitu. Mau nggak mau kita harus ya punya planning itu. Mau kita istilahnya kan kadang teman-teman kan juga ada yang kita kan masih jomblo gitu. Masih jomblo, ntar aja lah nabungnya kalau udah dapet pacar gitu baru ya, itu alasan banget sih Mas Eros. Ngapain gitu. Sekarang apalagi habis kita kepukul pandemi gini, ini harus bener-bener saving gitu, bener-bener saving. Ya, bener-bener. Sekecil apapun saving lah gitu. Berarti setuju. Itu harus diperhatikan nih. Yang harus aku hindari juga itu berarti lawannya ya. Jangan pakai duit bayar kosan. Nah, gitu. Iya, duit nanti bensin. masa mau bayar kosan pakai saham kan nggak bisa. Iya, nggak bisa. Bu kosnya marah itu ya.
Sama kayak di supermarket gak ada uang kecil pakai permen. Iya, pakai permen. Nanti Ya. kita bayar pakai permen juga. Kita udah ngumpulin permen setas ini buat beli beras gitu kan, nggak? Jadinya barter dong. Oke. Berarti harus uang bener-bener yang gak dipakai nganggur ya. Betul. Harus punya oke, planning oke, saving. oke. Saving itu penting banget sih. Apalagi kalau udah berkeluarga ya Mas. Oh iya itu. Berkeluarga punya anak gitu Berkeluarga ya. tuh Wah. baru kerasa kenapa nggak dari dulu sih. Wah, dari dulu. Iya. Juga Ini sih. seumuran Kezia ini harusnya ada memang apa namanya udah harus dipikirin sih. Gitu. Skocinya ibaratnya kalau naik kapal besar tuh skocinya harus dipikirin gitu. Menarik sih. Soalnya aku juga kepikiran kayak nyisihin sih memang. Karena ada teman-teman juga yang katanya loss dan sebagainya gitu kan. Itu yang dicegah gak sih? Iya betul. Iya ya. Ya memang nyisihin cuman kadang seperti Kezia tadi bilang ya apa takut loss gitu dan sebagainya. Nah, makanya setelah disisihin ada baiknya juga nggak semuanya di saham. Oh, Gitu ya. Dibagi, ada yang masuk ke reksadana, pilih reksadana pun jangan reksadana saham kalau menurut saya ya untuk pemula kita pilih reksadana pendapatan tetap paling tidak itu. Pendapatan tetap. Iya. Reksadana pendapatan tetap. Iya. Ya, atau beli ori langsung, beli sukuk langsung yang setiap pemerintah terbitkan itu bisa juga itu. Oke. Nah, baru tapi juga jangan lupa untuk menyisihkan dicemplungin ke saham gitu ya. Oke. Betul. Sebenarnya mau nyemplung ke investasi mana aja itu sebenarnya memang tergantung kita sih. Istilahnya deg-degannya tuh gimana gitu. Kalau saham kan kadang lihat harga sahamnya baru turun 5 rupiah gitu kadang udah aduh gimana ya gitu. Kalau udah deg-degan kayak gitu oh berarti mending porsi sahamnya itu sedikit aja mending. Karena kita belum terlatih sedeg-degan itu gitu loh. Oke. Mending ke yang pasti naik tapi tipis-tipis mungkin kayak emas kayak tadi aku bilang tuh emas aku beli awal pacaran aku pacaran 5 tahun ya kan baru aku jual. Oke. Ya lumayan kerasa sih walaupun tetap dipotong emas itu bukan jeleknya ya tapi ketika kita jual kan masih dipotong Iya. fee buat tokonya kan itu jadi kita udah ngitung wah 5 tahun naik segini nih begitu dijual lah masih dipotong lah kayak ya rugi ibaratnya kayak rugi 2 tahun dong gitu ya tapi nggak ada salahnya Tapi nggak ada salahnya ya. karena aman kita nggak harga emas itu cenderung memang naik terus pelan-pelan dia naik gitu. Nah nanti mungkin gini Kezia punya uang 100 juta gitu. Nah mungkin yang di saham katakanlah 20 juta yang 80 juta dibagi di reksadana di emas gitu bisa atau beli ori tadi cuma kalau beli ori aku juga belum pernah sih Mas. Ya beli ori ini Itu utang kan ya? problemnya kan nggak bisa dijual sewaktu-waktu. Tapi kalau Nah, ada reksadana kontraknya pendapatan tetap itu bisa dijual sewaktu. Nah saham itu juga bisa dijual sewaktu-waktu. Oke. Emas juga bisa. Tapi ya itu ada potongannya di belakang. Iya. Belum lagi kalau suratnya hilang. Itu bayar lagi. Sertifikat hilang. Aduh. Menurunkan harga juga itu ya. Ya karena baru kemarin sore Mas aku ngalamin. Beneran saya baru kemarin sore Makin rugi. mau jual emas. Ternyata sertifikatnya emas yang saya bawa sama sertifikatnya tuh nggak match gitu. Yang emasnya yang sesuai sertifikat ini kemana? Yang emasnya ini sertifikat kemana? Jadi nggak bisa dijual. Oke. Gitu. Menarik banget sih ternyata investasi ini ya. Kupikir Iya, cuman audio yang menarik kan aku anak audio Mas. Menarik banget sih. Kan tadi kayak hitung-hitungan gitu Mas. Mas Gali sama Mas Eros. Sebenarnya ada minimalnya gak sih modal untuk aku mulai berinvestasi? Contoh 100.000 atau 500 atau 1 juta mungkin untuk kita mulai baiknya. Ya, jadi kalau dulu ya saya pertama kali nih saya buka rekening saham, dulu itu memang minimal deposit harus 10 juta. Wow. Cuman sekarang itu sudah gampang banget, enak banget. Sekarang 100.000 pun bisa gitu. Mulai dari 100. Mulai dari 100.000 bisa. Iya. Kita mau beli reksadana, bahkan ada yang nawarin minimal 10.000 itu juga ada gitu. Jadi memang Nyeleng sekarang iya bener. Bener kan uang jajannya disisin dikit lah gitu ya. Iya. Buat nabung gitu. Jadi sekarang pun nggak ada alasan lah untuk nggak bisa berinvestasi itu nggak ada alasan sekarang ya. Iya, apalagi kita udah dimudahkan beberapa sekuritas juga udah kalau mau buka
account juga udah online sekarang. Jadi nggak perlu, mungkin nggak perlu datang ke sekuritasnya, atau mungkin nggak perlu hard file kayak gitu-gitu, cukup selfie segala macem udah jadi gitu jadi ya. gitu. Nggak Tinggal kayak duduk dulu di gitu. rumah dapat nih. Iya, Ya dulu dulu saya udah harus modal ke gede. sekuritasnya, harus ngisi form tanda Ketemu tangan. orang sekuritasnya, iya. Harus Sekarang- nunggu lama lagi seminggu. Iya. Sekarang buka online, investasi, nonton aja di investor ya sama Iya, Fitret. betul sekali. Di rumah aja. Semua Gitu. bisa di rumah. Mendukung banget program WFH sebenarnya. Iya, betul sekali. Iya, menarik. Oke, tadi Mas Eros bilang kalau mau buka dulu harus ke sekuritas. Tapi sekarang aku juga masih mendengar tuh sekuritas itu deket banget loh sama investasi, sekuritas investasi. Sebenarnya sekuritas itu apa sih, dan kenapa mungkin kita penting tahu sekuritas dalam investasi? Sorry ya, Gimana tuh, awam banget. Mas Galih. Nah kalau Oh iya, Mas sekuritas sih mungkin aku bisa menganalogikan begini ya. Jadi sekuritas itu kan sebenarnya kata lainnya broker. Cuma kalau kita ngomong broker, biasanya tuh teman-teman saya tuh udah ini skeptis. Kok ada brokernya? Sebentar, sekuritas ini Broker. untuk mengamankan dana kita atau? Ya jadi sekuritas ini begini. Kalau misalnya Kezia masuk ke sebuah pasar, katakanlah pasar gede di sini, pasar Beringharjo gitu ya. Ya. Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo itu adalah Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia. Nah, brokernya tuh di mana? Brokernya itu adalah kios-kios di dalamnya. Kios-kios di dalamnya. Yang jualan yang bisa membantu kita untuk membeli saham gitu. Jadi misal di dalam itu ada sekuritas tuh udah banyak banget. Ada puluhan gitu. Saham tuh juga banyak. Ada 800 sekian emiten yang bisa diperjualbelikan gitu. Nah, si sekuritas ini membantu kita untuk misal kita mau beli kangkung nih, saham kangkung. Kita kan nggak bisa. Gimana kalau nggak ada yang jual gitu. Nah, itu dibantu oleh si kios tadi. Kios tadi itu si broker ini. Oke, Jadi kan oke, nggak oke. mungkin ya kita beli kangkung ke petaninya Ke langsung. petaninya langsung. Iya. Ke produsennya. Gitu kan. kan. Bener. Petani itu ibarat kata emitennya. Oke. Perusahaannya gitu. Jadi kalau pengen tahu broker itu fungsinya apa? Itu tadi broker itu membantu kita dan sudah masuk di aturan resmi ya Mas ya. Iya. Memang kita kalau orang awam kayak kita kalau mau beli saham memang harus via broker gitu. Untuk jual beli, untuk apapun yang berkaitan dengan aktivitas di Bursa Efek Indonesia. Gitu. Penting sih. Penting. Sekuritas beli kangkung. Beli kangkung. Investasi kangkung loh. Iya. Baru Gitu. ngerti aku kalau kayak gitu penjelasannya. Jadi bahasa gampangnya gitu sih. Cuma kalau mau bahasa resminya ya monggo bisa Google sih sebenarnya, Wikipedia sih bisa gitu. Cuma iya. kadang teman-temanku juga tak jelasin gitu. Sekuritas tuh mereka cuma ya udahlah pakai pasar tadi lah gitu. Iya, betul. Gampang gitu. Betul. Jadi memang perlu sekuritas itu. Jadi nggak bisa kita nggak pakai sekuritas, nggak bisa. Gitu. Jadi di sini juga sudah kejawab nih, soalnya banyak teman-teman yang terutama yang masih pemula ini tanya ke saya, Mas Eros, kalau saya mau beli saham BBRI harus ke cabang BRI ya gitu ya. Nah, Ke Katamso Mas. Katamso, BRI Katamso gitu. Nah, berarti sudah terjawab di sini ya. Jadi kalau kita beli saham itu bukan ke kantor perusahaannya, tapi lewat sekuritas. Iya. Soalnya banyak kenapa nggak beli sahamnya kita langsung nggak ke perusahaannya langsung gitu. Ya malah diketawain ntar sama satpamnya gitu. Pak selamat siang mau beli saham. Ya datang ke CS Bank gitu Iya, ya. Mbak, mau beli saya saham mau- berapa ya? Ini mumpung nih menit sekian masih segini gitu. Lucu banget. Padahal yang udah trader lama di rumah sama investor lama cuma tinggal gini doang sekarang. Oke, nonton Enak Bitret banget. atau di investor deh pokoknya. Gitu. Semua sudah serba canggih sih zaman sekarang. Serba canggih ya bener. Gitu. Ngikutin ya, jangan sampai ketinggalan gitu loh. Kan soalnya orang-orang belum mulai dan aku kayak tadi nunda. Karena Iya. kayak menurut kita tuh masih safe, kita masih aman, kita masih cari uang. Menurut kita tuh karena masih muda, masih bisa ngumpulin lagi. Ternyata nabungnya tuh penting banget gitu loh. Betul. Lama, jangka waktunya lama kan. Betul. Oke, jadi gitu ya. Menarik banget ya. Orang-orang kayak aku tuh memang kadang nunda gitu loh karena masih merasa
masih muda, masih safe, masih semangat kerja gitu. Ternyata tuh penting banget, mau sampai kapan kan kita kerja juga. Iya Betul. Oke, sekuritas tuh penting banget. Gimana sih Mas caranya kalau kita mau buka sekuritas? Kan penting banget tuh. Mungkin kalau mau buka account di sekuritas, itu sebenarnya sekarang gampang banget. Kayak tadi aku udah nyinggung, sekarang semua serba canggih gitu ya. Jadi bisa sambil rebahan di rumah lah ibaratnya. Itu bisa siapin Buka sekuritas. kalau dokumennya bisa siapin KTP, NPWP, Oke. sama buku tabungan, lalu sama secari kertas nanti untuk tanda tangan. Tanda tangannya itu nanti difoto. Oke. Nah, karena saya tahu cuma sejauh ini cuma pakai MNC Sekuritas, jadi nanti bisa download di Play Store gitu atau Apple Store, Motion Trade namanya. Jadi Motion Trade, nanti di situ udah ada tulisan di bagian kiri bawah. Itu opening account online gitu. Nah ini khusus untuk yang RDE-nya BCA. Jadi misalnya Kezia punya tabungan di BCA, itu bisa dibantu via aplikasi online ini. Kalau yang non BCA itu mesti lumayan agak ribet sih ya. Jadi harus print dokumen, harus isi sendiri lalu dikirim ke kantor cabang MNC cabang yang ada gitu. Nah cuma kalau yang punya tabungan BCA itu bisa siapin tadi dokumen-dokumen tadi berupa KTP, NPWP, buku tabungan, sama secari kertas untuk tanda tangannya di foto nanti. Oke. Nah nanti prosesnya gimana? Prosesnya ikuti aja karena user friendly kok ininya. Jadi nggak perlu takut gitu. Data-data yang sudah disiapin tadi tinggal diisikan aja ke situ. Oke. Nah terakhir nanti yang pasti kayak yang aplikasi lainnya ya pasti diminta untuk selfie dengan KTP untuk verifikasi karena sekarang gitu semua sih. Karena kan semua sekuritas ini udah ada di under OJK gitu. Jadi harus pasti ada, kebanyakan yang udah di under OJK itu pasti ada yang verifikasinya tuh pakai selfie KTP gitu biar nggak dicuri kan datanya. Berarti kalau MNC Sekuritas ini semua full online ya? Full online selama pakai BCA. Pakai rekening BCA. Nah, Oke. Jadi teman-teman yang belum buka rekening nih bisa nih coba rekening account di MNC Sekuritas ya. Mungkin nanti kita taruh linknya kali ya, linknya. Boleh. Dan satu lagi kalau tadi misalnya juga ditaruh linknya juga tadi itu loh, karena kan kita lupa tuh KTP, NPWP, buku tabungan, sama kertas tanda tangan. Kertas. Ting. Okay. Yes. Dan satu lagi kalau misalnya pengen dapat full insight atau materi pembelajaran yang lebih dari Bitrade maupun dari Indo Investor, nanti ketika ketemu page yang ada kode sales bisa diisikan untuk kode B73. Ya, karena jadi jangan lupa ketik B73 di kode sales karena itu kode secret salesnya. Ingredients dari Indo Investor sama Bitrade nanti. Nanti akan ada kejutan dari kami. Ya kejutannya berupa apa? Bukan kita mau bagi-bagi saham ya, tapi tentang edukasi yang pasti. Jadi lebih pinter lagi buat Kezia ini cocok banget sebenarnya. Mantap. Waduh. Iya. Aku berarti agak cepat memulai ya dari ya, kalau dari Mas Eros. Benar. Sama Mas Gali. Iya. Menarik banget sih, menarik banget. Oke. Oke, itu tadi ya teman-teman sekalian ya. Jadi kita udah ngobrol nih sama Kezia yang benar-benar baru mau mulai investasi dan step-stepnya ya, dan juga Mas Galih yang juga sudah menyempatkan hadir ya di episode kali ini. Cuman jangan khawatir teman-teman sekalian ya, akan ada episode selanjutnya. Pastinya teman-teman stay terus ya di channel The Investor ini. Ya, dan jangan lupa juga subscribe juga channelnya Bitrade dan juga channelnya Mbak Kezia ya, Kezia Caroline. Oke, kita ketemu di episode selanjutnya. Thank you Mas Eros, Thank you semua. Thank you semuanya.